Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 9 Madrasah Sanawiyah Nurul Falah yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar di rumah ya. Walaupun sudah hampir setahun ya kita belajar di rumah. Ini sudah masuk ke semester genap, semester ganjil, semester kedua ya. Apalagi kelas 9 sebentar lagi akan melaksanakan ujian sekolah, ujian madrasah ya. Nilai juga sama ya seperti tahun kemarin. Penilaian kelulusan diambil dari rapot, dari tugas-tugas kalian yang diberikan oleh bapak dan ibu guru. Ini harus lebih semangat belajarnya. Karena yang saya lihat, ini ada beberapa siswa yang banyak tidak mengikuti kegiatan PJJ. Ini kan yang rugi kalian sendiri nanti. Kecuali memang yang rajin. Saya nggak nanyakan kalau yang rajin, yang tiap hari terlalu mengikuti. Walaupun kalian mengikuti lewat video pembelajaran, kemudian dari LKS, dari buku materi yang disampaikan oleh bapak dan ibu guru, itu semuanya diikuti. Jangan tidak diikuti. Karena ini buat nilai kalian sendiri. Jangan hanya mengharapkan, biar aja nilai, biar pas KKM. KKM 75, kalau kamu nilai dapat 81 aja ya belum mendapatkan nilai B, apalagi A. A itu harus 90, 91 baru kamu dapat nilai A. Ya, makanya harus lebih semangat lagi belajarnya. Ya. Ini untuk kelas 9. Baik, setelah pada awalnya kita mempelajari tentang Islam di Indonesia, terutama kalian sendiri kan sudah banyak mengetahui bahwa Islam di Indonesia ini dibawa oleh para wali Songo ya. Di Songo ada yang di Jawa Barat, di Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Dan kita kan masih mempelajari tentang Islam yang ada di Pulau Jawa. Dari Jawa Barat, Wali Songo itu ada di Cirebon. Ya, namanya Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Kemudian di Jawa Tengah itu ada 3. Ada Sunan Muria, kemudian ada Sunan Kudus, ada Sunan Kalijaga atau Kalijogo. 3 sama 1 4. Berarti kalau 9 kurang berapa? Ya, 9 dikurangi 4, 5. Berarti 5 lagi ada di di Provinsi Jawa Timur. Paling banyak nih Jawa Timur. Karena memang dulu kekuatan kerajaan Hindunya juga paling kuat di Jawa Timur. Makanya kita lihat kalau situs-situs ya dari peninggalan kerajaan-kerajaan ini lebih banyak di Jawa Timur. Terutama kerajaan Majapahit. Dulu memang sangat terkenal, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Itu kerajaan Majapahit. Yang di Jawa Timur siapa aja ini? Di Gresik ada Sunan Gresik, Sunan Malik Ibrahim, Sunan Giri, ada Sunan Ampel, Sunan Bonang. Nah, ini ya lebih banyak. Ada yang di Tuban ya, ada yang di Gresik, ada yang di Surabaya, itu beberapa 5 sunan atau penyebar agama Islam yang terkenal di Pulau Jawa, atau lebih kita kenal dengan Wali Songo. 9 wali. Kuburannya makanya ada yang di bawah, ada yang di atas gunung itu. Kalian kalau pernah ke Jawa Tengah, Sunan Muria itu di atas gunung. Sunan Bonang pun yang ada di daerah utara ya, Pantura, itu juga dekat laut ya, itu juga ada di bukit-bukit ya. Ini kalau yang kelas 9 ada yang sudah berziarah ya ke makam-makam Sunan atau Wali Songo ya, Wali 9. Ini sekedar tentang kisah-kisah
Wali Songo ya, 9. Kemudian jika kita pernah ya mendengar nasihat-nasihat dari Wali Songo, terutama syair-syairnya. Ini kita pernah dengar juga lagu dengan tentang Tombo Ati. Lagunya kalau tidak salah adalah Tombo Ati iku 5 perkarane, kaping pisan maca Quran lan maknane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping 3 wong kang saleh kumpulano, kaping 4 kudu weteng ingkang luwe, kaping 5 jikir wengi ingkang suwe. Salah sawijine sapa bisa ngalakoni, mugi-mugi Gusti Allah nyembadani. Itulah syair-syair yang menyentuh hati kita ya, dalam para wali songo menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa ini. Ya, dari dengan berbagai cara, tidak dengan cara kekerasan, cara yang halus, cara yang lemah lembut ya disampaikan oleh para wali. Ya, salah satu contohnya kan wali Sunan Kalijaga tidak pernah berpakaian secara Islam yang kita lihat dengan gamis ya, dengan iketan kepala dan sebagainya. Mungkin itu menakutkan orang. Dia dengan cara biasa aja. Orang Jawa biasa pakai apa nih? Wah, pakai biasalah pakaian-pakaian Jawa gitu ya, dengan blangkonnya yang terkenal seperti itu. Dan juga tidak dengan cara ceramah, dakwahnya seperti itu. Dakwah dia sampaikan biasa aja dengan cara dia membuat wayang. Ya, wayang kulit, wayang orang macam-macam lah. Ya, kalau pemeran-pemerannya diganti dengan kisah-kisah Islami, kisah Khulafaur Rasyidin, bagaimana tentang kalimat syahadat dan sebagainya. Itu ya ditanamkan ya, seperti itu yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Banyak sekali, ada yang dengan gending-gending Jawanya, atau tadi dengan lagu yang tadi saya ucapkan. Saya kalau suruh ulangi lagi nggak bisa ini. Ya, tadi artinya, misalnya tadi obat hati ya. Obat hati itu ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang-orang soleh. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam, perpanjanglah. Kemudian juga salah satu, siapa bisa menjalani ya dari 1 sampai 5, insya Allah termoga-moga Gusti Allah mencukupi. Ini juga yang sering ya dilantunkan dalam sebuah lagu oleh para wali songo. Jadi ajaran-ajarannya semuanya santun, tidak dengan cara kekerasan. Ya, dengan cara santun ya, baik itu berupa gamelan, baik itu dengan lagu, dengan kalau bahasa Indonesia ada prosa, ya ada puisi, ada sajak dan sebagainya. Ya dengan peralatan yang memang sejak dulu ada. Orang-orang Jawa yang dulunya memang awalnya kan animisme, dinamisme, kemudian agama Hindu, agama Buddha yang masuk, ya masih mengikuti. Makanya kita kan ada cara-cara Hindu Buddha yang kita pakai, tapi itu kita isi dengan hal-hal yang lain. Itu yang namanya 3 hari, 4 hari, 7 hari. Itu kan semuanya budaya-budaya Hindu. Tapi kan kita isi dengan kegiatan tahlil, zikir dan sebagainya. Ya, kita bukan mau ngobrol, bukan dengan cara itu, tidak. Kita menyebut-nyebut nama Allah, asma Allah. Kemudian juga orang tahlil, taking kita dengan zikir ya. Daripada nungguin misalnya orang meninggalnya jam 1 malam, mungkin nguburinnya ditunda besok hari. Kan lebih baik kita ngajiin, kita baca Quran, kita baca Yasin, daripada kita ngumpul nungguin orang yang meninggal. Ya, kemudian kita main gaple, main remi, main kartu dan sebagainya. Kan itu lebih banyak mudorotnya. Kita ambil yang maslahatnya lebih banyak ya. Kita ambil yang yang baik-baiknya lah kita ambil. Nah, jadi ini ya tentang wali songo. Sekarang kemudian setelah wali songo kita mempelajari Islam di berbagai wilayah di Indonesia.
Sudah sama-sama kita ketahui Islam pertama kali kan datang ke Samudra Pasai. Itu tepatnya di Aceh. Orang-orang pedagang ya yang paling banyak dari Gujarat ya, dari Persia, dari Arab. Itu kan pertama kali memang dulunya belum ada pesawat terbang. Yang adanya laut ya, memang laut sangat luas sekali. Makanya terkenal kan nenek moyangku orang pelaut ya, dulu belum ada pesawat terbang. Jadi ajaran-ajaran yang dibawa dari baik itu dari Persia, dari Arab, dari India ya, itu banyak kan hal-hal yang kita tahu bahwa pertama kali Islam ada di Samudra Pasai, atau kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam yang pertama di Indonesia. Kemudian siapa saja tokoh-tokoh penyebar agama Islam yang pertama kali? Ya, kita kenal Abdul Rauf Singkil. Nama aslinya Abdul Rauf Al-Pansuri. Ulama besar ini lahir di kota Singkil, tepatnya di Aceh. Dia mengembangkan tarikat Satariyah di Indonesia. Karya-karya beliau terdiri dari berbagai bidang ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Kitab tafsir yang pertama yang ada di Indonesia adalah kitab tafsir Buah Karya Abdul Rauf. Beliau mempelajari agama Islam di Arab tahun 1640 sampai 1661. Ketika itu Aceh di bawah pimpinan seorang sultan yang bernama Saparudin Tajul Alam yang berkuasa dari tahun 1641 sampai 675 Masehi. Beliau juga sering singgah di pusat-pusat pendidikan yang dijumpainya seperti di Yaman, Mekah, Madinah, ya. Kemudian banyak memperdalam ilmu Al-Quran. Ya, ini juga yang dilakukan oleh Abdul Rauf Singkil. Ya, ini baru kisah-kisah sedikit tentang perjuangan Islam di Pulau Sumatera. Nanti kita akan mempelajari di Sulawesi, di Kalimantan, kemudian sampai ke Maluku ya, dan sebagainya. Itu pulau-pulau yang memang lama kelamaan Islam ini sangat berkembang dengan pesat di Indonesia. Itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi untuk kelas 9 ya, semangat ya belajarnya ya, tetap jaga kesehatan agar kalian karena sebentar lagi akan menghadapi ujian madrasah, ujian sekolah ya. Kalian tinggal beberapa bulan lagi untuk menikmati belajar, walaupun belajarnya di rumah, walaupun nanti ujiannya di rumah, tapi tetap semangat. Bukan berarti kalau di rumah asal-asalan, santai-santai saja, tidak. Tetap belajarnya juga sama ketika kalian masih belajar tatap muka di sekolah. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.